Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Update. Assalamualaikum, ada apa nih di internet nih? Gengs, kita udah siap-siap nih, udah pakai baju tidur. Tapi sebelum kita bahas update kali ini, kita skincarean dulu aja dari sekalian gitu. Nah, di minggu kemarin, itu produk Miral gue kan udah hampir habis nih semuanya nih. Udah nggak bisa dipakai, apalagi sabun muka udah kempot banget ya. Akhirnya gue beli lagi nih satu lagi. Ini pokoknya udah jadi skincare rutin langganan gue deh. Nah, jadi habis kalian pakai sabun cuci mukanya nih yang ini nih. Kemarin habis gue udah buang sih. Kalian ini semprotkan aja toner yang ini. Karena ini bentuknya spray, jadi sepraktis itu, gengs. Tunggu kering. A few moments later. Kalau udah kering dan kayak guang-guang gini, kalian tambahin aja serum yang ini. Ambil 1 atau 2 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ditap-tapin. A few moments later. Nah, karena udah malam, jadi kita pakai krim malam nih sekalian ya. Dari kemarin kita pakai krim pagi karena syutingnya pagi. Ini udah malam, pakainya dikit aja gitu. Terus dirotain ke semua muka. A few moments later. Nah, jadi rangkaian skincare rutin gue ya gitu-gitu aja. Mungkin kalian bosen ya, tapi sepraktis itu kan cuma cuci muka, pakai toner, pakai serum, habis itu tinggal pakai krimnya. Kalau malam pakai krim malam, kalau pagi pakai krim pagi. Gitu doang, gampang. Karena memang ini produk Miral udah sangat lengkap banget ya kandungannya untuk menutrisi kulit dan membuat kulitnya lebih jadi glowing. Makanya kalian buruan coba deh. Pakai aja kode voucher yang ini nih, biar harga yang udah affordable jadi tambah cuan lagi karena diskon. Dan buat kalian yang mau bisnis, Miral ini juga lagi buka dropshipper sama reseller juga. Jadi langsung kepoin tanya-tanya ke Instagram mereka aja. Dan sekarang Miral ini tuh udah bisa kirim-kirim sampai ke luar negeri, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Filipina dan lain-lain, semuanya bisa sekarang, geng. Nah, jadi sekarang kita udah buka puasa, udah skincarean, lanjut nge-review orang. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Jila, udah buka puasa nih, geng. Jadi bisa kali ya kita update dulu. By the way, gimana nih? Puasanya sejauh ini lancar? Jaga kesehatan ya, gengs. Dan banyak-banyak minum air putih waktu sahur, biar nggak ngehack nih otaknya untuk menjalani aktivitas. Jangan nanti udah di atas panggung, nyanyinya marhaban tiba, marhaban tiba. Lah, Ramadan tiba, yang bener. Ya namanya orang keserimpet mah wajar-wajar aja. Mau gimana lagi? Dan lirik-lirik lagu Ramadan yang terbalik begitu tuh, itu awalnya sih gara-gara ada cuplikan video di TikTok juga ya, yang jadinya kayak ngeracunin otak kita. Dimana ada seorang presenter Malaysia membuka acara dengan nyanyi marhaban tiba begitu dengan penuh keyakinan. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadan tiba. Tuh kan, yang penting yakin aja dulu. Salah mah belakangan. Tapi lagi-lagi, kalau salahnya lirik seperti itu ya jatuhnya bisa dianggap lucu-lucuan aja ya. Orang hilaf gitu. Lain halnya kalau yakin duluan nih buat mukulin orang. Lah bisa jadi berabe. Seperti kasusnya lagi naik nih. Dimana kemarin ada di salah satu kejadiannya tuh di rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta. Ada sebuah video heboh yang tersebar. Dimana ada seorang bapak-bapak yang memukuli seorang suster. Dimana itu kejadiannya di daerah Palembang. Karena keributan itu, otomatis jadi tontonan banyak orang yang ada di dalam rumah sakit kan tuh. Kita orang ini kan pondasinya emang suka keributan. Nah, jadi hal itu dikarenakan si bapak ini marah karena anaknya berusia 2 tahun itu lagi dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, di hari itu, tepatnya kemarin lusa atau hari Kamis, sekitar jam 10 ke jam 11 siang, ceritanya si anaknya ini udah diperbolehkan pulang. Setelah sebelumnya itu dirawat dan diinfus tuh tangannya. Ya udah sama suster yang jaga itu dilepas dong infusannya. Terus bekas lukanya itu ya udah SOP lah, biasalah dilap pakai alkohol, terus di plester gitu kan biar ketutup lukanya. Nah, menurut si susternya ini, karena itu kan pasiennya masih bocah 2 tahun. Jadi gerakannya tuh aktif banget, bun. Namanya anak bocah kan nggak bisa diem ya. Kesana kemari gitu. Dan dia ini juga langsung digendong, ditarik sama ibunya. Yang mana hal itu menyebabkan plesternya tadi itu copot, lepas gitu. Dan bekas infusannya masih baru. Itu kan jadinya belum menutup sempurna ya. Kebuka lagi deh tuh. Dan darahnya ngocor kemana-mana kayak film horor. Lah ibunya panik mungkin ya, namanya ngeliat darah ngocor banyak banget begitu. Dan saat itu sih katanya langsung ditangani sama kepala ruangan dan perawat yang tadi ngurus tuh yang lepas infus. Nah, harusnya udah selesai kan, udah gak kenapa-napa. Tapi si ibunya ini tuh ternyata semacam merasa nggak terima. Mungkin nganggapnya dia ini susternya nggak becus gitu ya. Kok bisa-bisanya bekas infusan anaknya itu copot lagi dan darahnya tuh ngocornya banyak banget. Lah ibunya ngadu dia tuh ke suaminya, nelpon. 2 jam kemudian suaminya datang tuh kucuk-kucuk kan, emang sekalian mau jemput, mau pulang kan hari itu mereka. Tapi ini suaminya datang. Mungkin dia juga ngeliat bekas darah gitu ya di ruangannya. Dan di sini juga tadi cerita tuh. Langsung nanya tuh bapaknya, mana suster yang ngerawat tadi? Nah, pas susternya datang ngadap dia, kagak ada ancang-ancang, langsung dihajar baik, geng. Sampai si suster itu tuh jatuh ke lantai. Jadi kayak susternya sok. Lah apa kagak sinetron tuh? Semacam kayak dijatuh tuh. Aduh,
jatuh ke lantai. Nah udah jatuh nih, ditendang lagi sama si bapaknya. Dikira lagi main Smackdown kali. Pokoknya bener-bener dihajar tuh, dipukulin. Terus sampai dijambak juga. Ngaco deh. Lu polisi, kunci anaknya. Kalau anak lu sekarang berjalan kayak gini. Tuh serem banget kan kejadiannya ya. Kayak kasar banget sih bapak, ya Allah. Dan menurut berita, di dalam ruangan itu kan juga ada pasien-pasien lain. Jadi itu ruangannya semacam yang ada 3 tempat tidur gitu loh, gengs, bukan yang private. Nah, ada nih keluarga dari pasien lain itu yang biasa dia tuh ngerekam kejadiannya kan. Informan Labetura kali dia. Pokoknya yang penting update dulu. HP-nya itu langsung diambil sama si bapaknya itu, lagi marah-marah, dan dibanting ke lantai sampai pecah. Ya tapi ini kocaknya ya. Ya kalau gue sih agak cukup ketawa gitu baca beritanya. Si korban yang tadi tuh diambil HP-nya, curhat nih dengan bilang ke wartawan, "Iya, HP saya tuh baru padahal Vivo V15. Harganya 3,1 juta tuh." Mohon maaf nih, spesifik banget yang ngasih info. Mereknya Vivo, tipe V15, harganya 3,1 juta. Cuman nggak bilang deh dia masih nyicilnya udah lunas apa belum. Nggak berasa lagi nge-review gadget HP. Dan pokoknya saat ini, jadinya pihak perawat yang mendapati luka-luka lebam tuh, dan juga pasti trauma ya dipukulin kayak gitu loh perawat cewek, melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian dan kasus ini sedang diusut. Dan baru kemarin malam tuh, si bapaknya ini juga langsung didatengin memang rumahnya, dan kayak semacamnya dijemput paksa gitu loh. Tapi ya tadi kasusnya masih baru, jadi masih diusut kebenarannya sama polisi. Nah, di sini nih, komen-komen netizen yang bisa dibilang lebih menarik juga dari kasusnya. Jadi mungkin ini tuh namanya semacam orang tua mana sih yang nggak khawatir gitu, apalagi sama anaknya sendiri, masih kecil pula. Dan mungkin kejadian waktu itu darahnya banyak banget kali yang ngocor, sampai ngebuat shock. Jadinya nggak terima, alias menganggap si suster ini tuh tidak kompeten. Istilahnya buat anak kok coba-coba. Ya tapi ini mungkin masih kemungkinannya hanya spekulasi. Memang si susternya ini masih baru kah? Atau memang tidak biasa untuk ngurusin perjaruman? Karena emang loh, masalah suntik menyuntik atau masalah jarum-jaruman tuh di rumah sakit, tiap orang menangannya itu beda loh rasanya. Kalau bagus tuh dokter atau susternya, rasa sakit aja biasanya itu bentaran doang. Bisa-bisa malah kayak nggak begitu terasa kalau ada jarum masuk ke kulit kita. Tapi kalau dapat orang yang kurang kompeten, sakit banget emang. Kayak udah ditusuknya sakit, dicabutnya juga kayak gak pakai perasaan. Semacam, lu punya dendam apa gitu mau gue ya, kayak mau nyiksa. Soalnya beneran kebetulan pada hari Kamis kemarin pun, itu gue juga habis dari rumah sakit untuk cek darah. Nah masih ada bekasnya nih di tangan kiri nih, kelihatan nggak? Nih hitam 2 nih. Nih. Yang di sini nih ditanganin pertamanya sama orang yang ketahuan banget gue itu magang. Soalnya dia pakai celana hitam ya khas anak magang lagi. 2 kali gagal dong gue disuntik, udah ditusuk-tusuk jarum gitu, gagal. Akhirnya dia manggil kepala perawat dan jadinya diambil lagi nih sebelah kanan tuh. Tapi yang sebelah kanan masih ada sedikit, cuman bekasnya tuh lebih terangan yang di sebelah kiri. Pas kepala perawat yang nyuntik gue ini, itu gampang banget dan cepet banget ya. Jadi di sini maksudnya memang ada gimana nih kita mendapatkan orang yang nanganin kita nih di rumah sakit nih tepatnya. Itu yang mungkin magang atau belum berpengalaman. Ya pasti agak kesel juga ya jujur. Namanya disuntik berkali-kali mah sakit ya. Tapi kan kalau gue anaknya lembah lembut gitu, rapuh, boro-boro gitu mau marah-marah protes. Terima nasib aja gue diem dong pas udah begini aja. Kagak bisa marah gue, gengs. Lihat aja nih air mukanya. Udah kayak Dude Herlino begitu. Yang soleh banget. Beres. Jadinya tindakan atau perlakuan si bapaknya tadi yang marah-marah dengan cara kekerasan brutal banget begitu terkesan sangatlah salah lah, barbar banget abisnya. Mana itu juga suster kan cewek gitu ya. Ya walaupun misalnya nggak terima nih anaknya ditangani mungkin dengan suster yang tidak begitu ahli, tapi dengan cara buset deh mukulin orang pada nendang-nendang itu ya bisa dituntut jadinya. Cuman lagi-lagi nih komen netizen beragam. Di satu sisi memang mayoritasnya itu menganggap si bapak ini keterlaluan, tapi di sisi lain ada hal yang membingungkan juga. Perihal misalkan kalau amit-amit gitu kan anaknya kenapa-napa, kan bisa serem juga. Misalkan ini misal aja ya dalam kasus semacam malpraktik gitu, ya nggak mencak hati orang tua gitu ya. Maka dari itu ini lagi diselidiki juga kebenarannya itu gimana, kinerja suster ini sebenarnya bagus atau tidak. Lepas dari si bapaknya itu nggak ada bener-benernya juga tapi ya karena bertindak kekerasan. Cuman menurut kalian gimana nih? Misalkan kalau kalian sendiri atau ada keluarga kalian mendapatkan treatment atau pengalaman yang seperti itu, semacam tidak kompeten gitu ya untuk perawat, apa yang akan kalian lakukan? Dan komen juga mengenai masalah ini di kolom komentar di bawah. Next lagi nih berita tentang Indonesia yang go internasional dan menjadi perbincangan oleh para masyarakat luas yang semakin yakin nih dengan riset Microsoft yang waktu itu tuh sewaktu menyebutkan netizen Indonesia termasuk netizen sosial media yang paling tidak sopan di dunia ternyata benar adanya. Ya lagi yang kasus-kasus kayak begini kejadian mulu ya, dan bikin capek gitu, kayak orang kagak kapok-kapok banget, kagak sadar-sadar itu hidupnya kagak
jelek matanya. Kayak lu kenal juga kagak di sosial media. Apalagi ini dalam kasusnya ini beda negara. Ngapa ribet banget hidupnya ngurusin orang, mana jauh banget itu orang juga. Sampai-sampai gosipnya. Karena hal ini tuh Indonesia tidak boleh lagi ke Thailand. Nah lo nggak tuh. Jadi memang lagi memanas nih kasus pembulian dari netizen Indonesia kepada warga negara Thailand yang melangsungkan pernikahan semacam LGBT di sana di Thailand. Nah tapi ini orang yang nikah tuh yang sesama jenis, seleb juga bukan, atau apa yang bisa dibilang seseorang yang berpengaruh banget gitu yang terkenal di sana itu juga bukan. Jadi gua agak cukup heran sebenarnya. Ini netizen Indonesia tahu-tahu dari mana sih sampai nyasar ke akunnya orang tersebut. Random banget nih ceritanya, gengs. Jadi ini ada orang Thailand namanya Surya dan suaminya nih. Ya emang mereka nih sama-sama laki-laki. Itu melangsungkan pernikahan dan ngepost semacam foto-foto wedding mereka di Facebook pribadinya. Kayak biasalah. Ya mungkin tapi memang tidak biasa menurut masyarakat Indonesia. Cuman mohon maaf nih, kan kayak bukan rahasia umum lagi ya. Kalau di Thailand hal begitu mah dianggap lumrah. Kalau di sini baru deh. Ini kita kagak ngomongin masalah dari segi agama ya, tapi dari segi culture dan keadaan negaranya di sana. Yang namanya LGBT di Thailand itu kayak udah dianggap common, semacam makanan sehari-hari udah, dan bukan hal yang tabu. Jadi emang beda total culture-nya sama di Indonesia. Kalau di sana terang-terangan begitu, kagak bakal lu dibakar sama warga. Nah, yang gua heran ini adalah netizen Indonesia tahu-tahu pada membuli si Surya ini di akun Facebooknya dia karena foto-foto wedding tersebut. Nah, yang gua heran dari netizen Indonesia yang pada ngebully si Surya di Facebooknya itu tuh basicnya pada ngerti tentang culture di Thailand nggak sih? Ya seawam-awamnya gitu yang nggak paham, tinggalnya di Goa apa di mana gitu ya. Nah, jadi gue berspekulasi. Mereka nih netizen Indonesia tuh tahu sebenarnya, tapi iseng aja ngebacot. Seolah-olah dirinya paling bener udah. Udah gitu ngebacotnya pakai bahasa Indonesia. Yang ada kocak banget. Dikira orang sana ngerti bahasa Indonesia. Jadi kan ini udah terlalu absurd banget ya netizen plus 62. Udah gagal paham gue. Ya kalau nggak setuju, nggak suka gitu, karena keyakinan kalian berbeda, ya udah diem aja. Mungkin kalau jatuhnya ini kalian kenal saudara lu, adek lu, apa siapa ke, bapak lu gitu tau-tau kawin sama laki, ya lu komen tuh nggak apa-apa deh. Mau lu nasehatin, mau lu apain, nggak apa-apa kenal soalnya. Ya itu jatuhnya maksudnya lebih make sense untuk kalau kalian mau ngatain atau ngehujat ataupun nyeramahin gitu. Dan ini orangnya orang Thailand, boro-boro kenal. Nikahnya juga di negaranya di Thailand, yang di sana nggak dilarang. Walaupun memang tidak ada pengasahan dari negara, tapi di sana itu bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dan kagak ada hubungannya sama Indonesia, nggak ada hubungannya juga sama kesejahteraan hidup lu. Kenapa tau-tau ikut campur, komennya jahat-jahat banget lagi. Kan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gue mau nanya nih sekali lagi, tahu-tahuan dari mana lu? Akun Facebooknya Mas Surya itu kok bisa nyasar sampai sana gitu ya? Lu follow apaan emang? Soalnya pas gue lagi riset mengenai berita yang lagi panas ini, nyari deh tuh ngetik namanya Surya Kosdam gitu kalau nggak salah namanya. Kagak ada itu berita mengenai dirinya selain berita dari Indonesia ini. Jadi itu orang yang semacam kayak penduduk biasa. Kalau mungkin artis gue kagak tahu ya mohon maaf, kalian komen di bawah aja ya. Abis di Google kagak ada apapun tentang dia. Terus bisa-bisanya nih orang-orang Indonesia tahu Facebooknya begitu. Itu gimana cerita awalnya? Heran gue sumpah, ini ajaib banget. Ya walaupun tapi ini netizen ya pada pinter-pinter banget tuh ngehujatnya pakai bahasa Indonesia pada ke orang Thailand. Karena emang banyak banget komennya. Gak berhenti-berhenti sama si Surya ini, katanya akhirnya mencoba ditranslate kan sekarang pakai Google Translate gampang ya. Atau kalian download aja U Dictionary tuh. Jailah iklan. Ting! Dan dia kaget banget pas ditranslatein terjemahannya kok kata-katanya kasar-kasar banget. Sampai dia nih sama orang-orang yang ada di foto pernikahannya itu ya jam dibunuh sama netizen plus 62 coba. Lah apa kagak horor? Kagak ada angin, kagak ada hujan. Kenal juga kagak atau mau dibunuh. Kan epic banget. Dan komen-komen hujatan itu terus dia terima. Yang mana awalnya nggak mau dia balas tuh. Karena ngerasa aneh aja. Kayak misalkan ya, lu nih bukan siapa-siapa, orang biasa gitu, penduduk biasa. Tahu-tahu nih banyak orang dari negara lain datang ke akun lu ngata-ngatain. Itu kan random total. Ya nggak dibalas lah. Cuma lama-lama karena komennya makin serem-serem tuh, udah sampai mau ngebunuh, ngelapor lah dia ke pengacaranya. Soalnya takut kalau sampai ada ancaman kan. Jadinya heboh sampai masuk berita Thailand. จากอีเหนาอินโดนีเซียนะครับเข้ามาคอมเมนต์ครับเหมือนลักษณะบูลลี่โจมตีเหยียดหยามทางเพศโพสต์ภาพลงไปใน Facebook ในไม่นานนะครับคุณบาสบอกกับเราครับมีเพจในอินโดนีเซียเนี่ยแชร์ภาพไปแล้วก็กลายเป็นดราม่าแล้วก็แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียส่งต่อกลับไปครับ Yang ngerti sih kalau isu LGBT di sini tuh masih sangat cenderung sensitif. Cuma randomnya tadi tuh ini kejadian juga bukan di Indonesia kok, dan yang melakukan juga bukan orang Indonesia kok. Kagak ada benang merah atau sangkut pautnya sama sekali sama Indonesia gitu. Ya kok bisa-bisanya nyerang? Kalau berdalih dengan alasan maaf cuman mau mengingatkan sesama umat manusia. Ya lu ingetin deh tuh masyarakat satu dunia. Lu hujat-hujatin tuh artis Hollywood, artis Bollywood, siapa aja deh tuh yang kagak sejalan sama lu. Lah apa nggak capek kalau begitu ya? Dan karena hal ini, pengacara Surya tadi tuh mengusulkan untuk memblacklist orang-orang Indonesia yang kedapatan tukang hujat di sosial media untuk tidak bisa ke Thailand. Nah, jadi ini sebenarnya baru isu doang ya, gengs, baru wacana. Kalau katanya orang Indonesia ini di blacklist di Thailand. Kayak dengarnya aja kita udah serem gitu, pengen marah. Berkala ulah netizen yang random. Kok ya seluruh orang Indonesia yang jadi kena? Cuman ya itu jatuhnya berita lebay aja. Karena tadi itu hanya bentuk usul lah. Karena kemarahan dan kekecewaan
kekecewaan terhadap netizen Indonesia. Cuman ada berita nih. Memang dari birokrasinya Thailand itu belum ada tuh rencana untuk menutup warga Indonesia. Gak boleh lagi berkunjung ke Thailand kecuali karena sekarang lagi COVID ya. Tapi di sini lebih pada ke individu. Masing-masing orang di sana yang jadi skeptis dan gak suka sama orang Indonesia. Soalnya jadinya apa? Image orang Indonesia tuh telah dirusak gitu sama netizen tadi. Nah, katanya nih ada cerita. Beberapa orang Indonesia ada yang sampai dipecat dan diperlakukan berbeda. Ya mungkin misalkan karena bosnya di kantornya di Thailand tuh concern dan tahu asas kasus ini. Mungkin bosnya pro LGBT apa-apa ya kita nggak tahu. Secara kalau di Thailand hal kayak gitu tuh dimanusiakan banget lah, disupport. Nah, kalau bener begitu kan gawat. Lah orang Indonesia misalkan lagi kuliah atau kerja di sana, jadi dapat perlakuan yang nggak baik perkara kelakuan netizen barbar. Kan jadinya dirugiin parah banget lu. Tega banget tuh jadi nyusahinnya orang Indonesia. Yang gini-gini ini namanya beban negara. Ya lagi-lagi gengs, misalkan kalian tidak setuju sama LGBT, ya silakan aja, bebas, kagak ada yang larang kok. Tapi kalau sampai ngehujat dengan random kayak begitu namanya orang gila. Orang gila. Orang gila. Nah gengs, kalau berita yang satu ini baru deh kalian bisa marah-marah mau menghujat sepuasnya, terserah. Karena ini masalah kasus penipuan. Jadi ceritanya ada orang yang mau booking seorang cewek yang memang open BO begitu ya. Di aplikasi pas lihat namanya Tania. Pas datang namanya Asep. Ya apa kagak emosi begitu. Lagi naik-naiknya nih, lagi pengen banget gitu ya, lagi mau mantep-mantepan. Ternyata kena prank. Nah kejadian ini bermula saat si laki-laki lagi ada di Surabaya. Di sendirian malam-malam terus kepengen ada yang nemenin kali gitu ya. Dia buka deh tuh aplikasi michat. Nah kalau nggak salah di aplikasi michat itu ada fitur yang kayak bisa ngedetek orang-orang di sekitar kalian dalam radius beberapa kilometer. Nah gue juga baru tahu nih sebenarnya kalau ada yang jualan atau open BO di michat. Karena gue kira michat itu semacam kayak Line aja gitu yang buat chat-chatan sama WhatsApp. Tapi ternyata kalau ada fitur radius kayak gitu ya make sense aja. Ini kan berarti semacam kayak Tinder juga tuh. Nah sampai dia ngeliat nih, waduh ada aww cantik nih. Profilnya namanya Tania gitu, bening. Cewek banget dong. Dan biasa, profil picture zaman sekarang itu jatuhnya kan, nipu-nipu banget. Gak kira-kira gitu. Mukanya tirus, matanya belok, terus kulitnya putih kayak tembok. Dan pas di chat, Tania ini ngakunya perempuan. Jadi dia memang udah berbohong nih dari awal. Lain ceritanya kalau misalkan di awal, dia udah bilang nih sebenarnya saya cowok atau gimana gitu ya. Terus si laki-laki ini juga mau kan, ya udah. Lah ini di chat di awalnya dia ngakunya cewek. Dan nawarin jasanya itu sekali main 1,5 juta rupiah, 1,5 juta. Sudah termasuk hotelnya juga. Jadi udah all in deh tuh, sini aja lu gitu. Ya sama si laki-laki ini langsung sikat. Berangkat deh tuh dia ke hotel dengan riang gembira. Sampai di sana dia langsung disuruh masuk ke kamar segini aja ya mas gitu. Pas masuk kamar, lampunya tuh gelap geng. Jadi emang di set remang-remang, maksudnya biar romantis kali ya. Biar kagak kelihatan juga gitu bentukan mukanya. Tapi mau gelap, yang namanya gestur badan sama suara kan nggak bisa dibohongin ya bun. Kalau beneran ini Tania cewek tulen, kan pasti rasanya beda. Lah ini kalau dilihat Tania suka nguli, ya tapi gimana tahu keker banget. Terus mau mukanya gelap, itu tetap aja dirasa-rasanya nih kayaknya bukan betina. Dan gak marah dong laki-lakinya karena sadar dia dibohongin. Dimana Tania itu ternyata bernama Asep. Ya udah mau pulang dong dia, nafsunya udah hilang. Tapi si Tania ini malah marah dan memaksa cowok itu untuk tetap bayar 1,5 juta. Mau dipakai lu terserah, yang perlu bayar. Ya si cowoknya gak mau dong, merasa ditipu. Enak aja gue kagak ngapa-ngapain ditipu 1,5 juta. Si Tania ini alias si Asep langsung nelpon tuh temennya. Dan ternyata udah standby juga di dalam hotel itu. Teman yang pertama namanya Natasha alias Doris. Dan teman yang kedua namanya Maudi alias Muhammad Faidi. Cantik-cantik kali ya namanya. Dari Muhammad bisa jadi Maudi. Mau diapain aja. Dan ketiga cewek perkasa itu akhirnya ngeroyok si laki-lakinya yang cuma sendirian. Ya ampun, apes banget kesian. Udah ditipu, dikeroyok lagi. Dan setelah babak belur, barulah 3 wanita jeger tadi itu pergi. Cuman ya jadinya ini jadi kasus, dilaporin ke polisi karena masuknya ke tindakan penipuan dan penganiayaan. Dan akhirnya para pelakunya tadi itu ketangkap. Nah, apakah gak apes sih begini ya? Lagian lu orang lagi Ramadan-Ramadan gini nyarian open BO. Nah tapi kalau ditipu begini, terus dikeroyok baru deh tuh mau keluar-keluar, mau hujan, itu bisa karena ada alasannya, ada benang merahnya tuh tadi. Tapi untung si laki-laki ini sadar ya pas di dalam hotel ya. Coba misalkan karena udah terlalu kepengen gitu, terlanjur nyelup karena gelap-gelapan tuh, pas pegang-pegang lah kok tau jadi adu pedang. So guys, itu update di buka puasa kali ini. Semoga bisa terus lancar-lancar ya puasanya. Dan gue juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Berarti kita sampai ketemu lagi di update selanjutnya. Dadah.